Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Kita memuji Allah atas segala nikmat-Nya. Hari ini, siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah untuk kita bisa bersuah lewat virtual online melanjutkan pembelajaran kita Ulumul Hadis. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Insya Allah siang ini kita akan mendiskusikan satu topik ya, tentang teknik periwayatan hadis. Ya, yang di dalamnya ada beberapa sub bagian. Yang pertama ada periwayatan, yang kedua bentuk periwayatan, yang ketiga syarat periwayatan, kemudian metode periwayatan. Jadi ada 4 hal yang nanti kita akan elaborasi lebih mendalam dalam pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan memberikan kesempatan lebih awal kepada pemakalannya, Saudari Salma, untuk menyampaikan makalahnya. Dan dalam 4 poin tadi itu, ya, jadi pengertian periwayatan, bentuk-bentuk periwayatan, syarat periwayatan, dan metode periwayatan. Ya, saya persilakan pada Saudari Salma. Baik, Ustaz. Bismillah. Kalau bisa semua pakai video. Ya, silakan Salma. Ya, Pak. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi insyaallah alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya sudah di materi sebelumnya sudah dipaparkan oleh Ustadz sendiri. Kemudian kami akan melanjutkan dengan tema teknik metode periwayatan hadis. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu periwayatan hadis. Jadi periwayatan hadis itu dua kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu ar-riwayah dan al-hadis. Ar-riwayah secara bahasa itu diambil dari fi'il rawa yarwi. Bisa dinamakan dengan an-naql. An-naqlu itu adalah menukilkan. Bisa juga ar-riwayah bermakna az-zikru atau menyebutkan.
Atau ar-riwayah juga bisa disinonimkan dengan al-istiqa atau memberikan minum. Hubungannya adalah itu memberikan, mewakilkan atau menyebutkan. Kemudian al-hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kemudian secara istilah, periwayatan hadis adalah kegiatan menerima dan menyampaikan hadis serta penyandaran hadis kepada periwayatnya dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi itu periwayatan hadis berarti ada kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis. Kemudian teknik periwayatan ada juga dikatakan rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi failnya rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Adapun orang-orang yang bisa meriwayatkan hadis itu tidak serta-merta semua orang, tapi ada syarat-syarat. Seseorang bisa dikatakan sebagai periwayat hadis. Di antaranya adalah yang pertama balik. Jadi seorang anak-anak itu belum bisa dikatakan sebagai atau belum bisa diterima kalau dia meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua adalah Muslim atau orang yang beragama Islam. Tentu orang kafir atau orang non Muslim itu dia tidak bisa diterima kalau dia meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Kemudian adil. Kemudian dobit. Dobit itu dia mampu mengingat atau hafalannya kuat. Kalau misalnya hadis itu dibutuhkan, dia bisa langsung mengingat hadis tersebut. Kemudian tidak syadz. Tidak syadz ini tidak. Kalau syadz secara bahasa itu dia menyendiri. Jadi dia menyelisihi yang lain. Jadi syadz itu hadis yang dia menyelisihi hadis lain yang banyak. Misalnya meski syadz itu kayak dia menyelisihi yang lebih kuat dari itu. Ada hadis yang dia selisih, ada hadis kuat yang tidak sesuai dengan hadis ini. Kemudian metode periwayatan hadis ada dua istilah yang dikenal dengan at-tahammul wal ada. At-tahammul wal ada. Jadi metode periwayatan hadis itu at-tahammul itu menerima riwayat, kemudian al-ada memberikan atau menyalurkan. Jadi ada dua pekerjaan, yaitu menerima dan memberikan. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah as-sama. As-sama itu mendengarkan riwayat dari gurunya langsung. Jadi seorang guru atau seorang murid mendengarkan riwayat dari gurunya langsung. Itu namanya as-sama. Jadi pada metode as-sama metode yang ini bertemu langsung meskipun tidak bertatap muka, bertemu langsung dengan antara guru dengan murid, bertemu langsung meskipun tidak bertatap muka. Kemudian al-qiraah. Al-qiraah ini misalnya muridnya membaca sebuah riwayat, kemudian gurunya yang mendengar dan membetulkan, mengoreksi apa riwayat yang dibaca tersebut. Kemudian al-ijazah. Al-ijazah ini contohnya seorang guru mengatakan kepada muridnya bahwa saya memberikan ijazah kepada kamu hadis yang sudah saya dapatkan dan kamu boleh meriwayatkannya. Itu namanya al-ijazah. Kemudian al-munawalah.
Al-munawalah yaitu seorang guru memberikan naskah hadis kepada muridnya. Kemudian al-mukatabah. Al-mukatabah ialah seorang guru menulis hadis atau menyuruh orang lain untuk menulis hadis tersebut, tapi tentu orang yang disuruh ini merupakan orang yang adil dan dobit, yang bisa dipercaya untuk menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya. Baik murid tersebut berada pada saat itu juga di hadapan gurunya maupun tidak ada. Kemudian al-i'lam merupakan hadis dengan bersandar kepada pemberitahuan guru kepada muridnya tentang hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya misalnya. Tapi al-ilm ini bedanya dengan al-ijazah. Al-ilm ini dia tidak ada kalimat instruksi kepada murid untuk meriwayatkan lebih lanjut lagi dari apa yang muridnya dapat dari guru tersebut. Kemudian selanjutnya adalah al-wasiyah. Al-wasiyah ini kalau misalnya biasa terjadi, kalau misalnya si guru ini mau safar, melakukan perjalanan jauh atau akan meninggal. Jadi seorang guru ini mewasiatkan kitab hadis yang diriwayatkan kepada orang lain ketika hendak melakukan perjalanan atau misalnya akan meninggal. Kemudian terakhir adalah al-wijadah. Al-wijadah merupakan periwayatan hadis yang berdasarkan kepada catatan hadis orang lain tanpa melalui cara al-munawalah dan al-ijazah. Jelasnya seorang mendapati hadis sebab menemukan naskah hadis orang lain. Baik penulis naskah tersebut semata ataupun tidak, pernah bertemu atau tidak, dan pernah meriwayatkan hadis dari penulis ataupun tidak. Jadi mendapatkan hadis dari catatan hadis orang lain. Mungkin sampai di situ saja, Ustadz. Jadi mungkin ada tanggapan atau ada tambahan dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya, Saudara Salma atas paparannya. Ada hal yang saya ingin luruskan gitu ya. Jadi yang pertama, periwayat hadis itu ya, adalah orang yang melakukan kegiatan, satu menerima hadis, dua menyampaikan hadis, dan ketika menyampaikan hadis, dia menyandarkan kepada sumber penerimaannya. Sehingga tidak semua orang yang menerima hadis itu periwayat. Ya. Boleh jadi ketika Nabi menyampaikan ceramah dalam majelisnya, banyak orang yang mendengar ucapan Nabi itu, yang mendengar ceramahnya. Tetapi kalau orang yang mendengar ceramah itu tidak menyampaikan ke orang lain apa yang dia dengar dari Nabi, maka dia tidak masuk kategori periwayat. Ya. Jadi poin ini yang paling utama dulu. Ya. Jadi periwayat itu adalah orang yang menerima, menyampaikan, dan ketika menyampaikan dia menyebutkan sumber penerimaannya. Ya. Kemudian dalam hal penerimaan dan penyampaian itu punya syarat yang berbeda. Kalau menerima
anak kecil itu boleh menerima hadis. Ya, tapi tidak boleh menyampaikan hadis. Ya, nanti boleh menyampaikan hadis ketika balik. Ya, orang kafir boleh menerima hadis. Jadi kalau orang kafir itu datang jumpa sama Nabi, ketemu sama Nabi, mereka dialog, maka dialog Nabi orang kafir itu hadis. Ya, tetapi orang kafir tidak boleh menyampaikan bahwa tadi saya ketemu sama Muhammad bilang begini, tidak dipercaya itu, karena dia kafir. Maka menyampaikannya mesti muslim. Jadi boleh kafir menerima atau melihat Nabi berbuat sesuatu, tapi tidak boleh menyampaikan. Anak-anak juga boleh menerima, tapi tidak boleh menyampaikan. Ya, jadi saya kira dua hal ini yang paling utama, ya, syarat perbedaannya. Ya. Nah, kemudian dalam hal bentuk periwayatan, ya, di dalam meriwayatkan hadis ada dua bentuknya. Ada namanya periwayatan bil lafzi, ada periwayatan bil makna. Ya, ada periwayatan dengan menyampaikan sesuatu sesuai lafal yang diterima dari Nabi, dan ini lebih banyak pada aspek qauliyah, ucapan Nabi. Ya, tetapi bentuk yang kedua adalah periwayatan bil makna, ya, menyampaikan hadis sesuai dengan maknanya saja. Nah, dan boleh jadi ini bisa terjadi pada hadis yang bentuk qauliyah, bisa hadis bentuk fi'liyah dan takdiriyah. Dan saya kira semua hadis yang fi'liyah dan takdiriyah itu pasti maknawi. Ya, maknawi bukan lafzi. Karena kalau dia lafzi itu ucapan Nabi yang dipindahkan dari satu ke satu orang, dan saya kira sangat sulit untuk menjaga keaslian lafal itu. Sehingga umumnya hadis yang kita baca hari ini itu semuanya riwayatan yang bil makna, yang makna saja. Nah, kemudian pada aspek metode periwayatan, tadi saudari Salma sudah menyampaikan, ya, dari as-sima sampai al-wijada, ya, dari metode mendengar sampai metode menemukan. Saya kira itu hal-hal yang saya ingin luruskan saja dari apa yang tadi Salma sampaikan. Nah, selanjutnya saya membuka forum diskusi, ya, tanggapan terhadap beberapa hal yang meskipun ini ada keterbatasan dari saudara kita Salma, ya, makalahnya belum jadi, dia hanya bisa membuat poin-poin, itu pun juga hanya berapa halaman gitu ya. Sehingga mungkin saya berharap teman-teman sudah membaca, ya, topik ini sehingga kita bisa banyak bertukar pikiran, ya, tentang masalah ini. Silakan teman-teman semua. Ana Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Ini maksud. Iya Ustadz. Ya. Kak, tadi disebutkan bahwa salah satu syarat dari rawi yaitu dia harus balik. Sedangkan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, misalnya Ibnu Abbas, dan hadis misalnya dari Nu'man bin Bashir, mereka termasuk sigorus sahabah. Jadi bagaimana maksud kami, persyaratan apa yang membuat hadis-hadis mereka ini diterima, Ustaz? Ya, mungkin bisa langsung diberikan tanggapan, Saudara Salma. Ya, jadi syarat diterimanya syarat perawi itu dia harus balik. Tapi ternyata banyak dari kalangan sahabat yang dari kecil itu sudah mendengarkan hadis, ya, tapi dia harus balik dulu baru bisa diterima hadisnya. Sama yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa kalau misalnya dia balik bukan berarti dia tidak bisa mendengarkan hadis, dia bisa menerima hadis, cuman penyampaiannya
bisa disebarkan, bisa dimasukkan hadis karena ininya sudah balik. Kemudian sama kayak orang kafir itu tetap bisa menerima hadisnya, bisa diterima kalau dia jadi orang Muslim. Mungkin begitu. Sekali lagi dibedakan dulu ya, bedakan antara periwayat ya, dengan syarat untuk menerima dan menyampaikan hadis. Jadi periwayat itu dua hal yang berbeda. Kalau periwayatan itu kita bicara pada proses, ya, proses menerima dan menyampaikan hadis. Nah, kalau periwayatnya adalah orang-orang yang terlibat atau yang menjadi pelaku dalam kegiatan periwayatan itu. Nah, seseorang boleh jadi dia menerima hadis dari Nabi. Misalnya tadi saya katakan dia hadir pada majelis Nabi, dia mendengarkan ceramah Nabi. Semua ceramah Nabi itu hadis. Tetapi kalau orang itu hanya menjadi konsumsi pribadi, pengetahuan dirinya sendiri, tidak menyampaikan apa yang dia dengar dalam ceramah Nabi itu ke orang lain, maka dia tidak masuk dalam kategori periwayat untuk hadis itu, untuk informasi tentang ceramah Nabi itu. Ya, jadi untuk menjadi periwayat itu 3 syaratnya: menerima hadis, menyampaikan hadis, dan ketika menyampaikan hadis dia menyebutkan silsilahnya. Nah, kalau mengenai kualitas pribadi itu nanti diuji, dinilai ketika untuk menentukan diterima tidaknya periwayatannya dia. Ya. Jadi dalam hal proses periwayatan, orang tidak berbicara tentang kualitas pribadi, belum menyentuh itu. Ya, sekiranya dari awal ketika proses periwayatan ini orang sudah bisa mengetahui bahwa oh ini umat ini baik, ini bisa dikasih riwayat, ini hadis ini umat ini, ya maka aman. Ya, ini kan problemnya ini semua orang yang mendengar Nabi bicara atau kemudian dia mengalami proses periwayatan dari sahabat ke tabi'in ke tabi'in. Penerima hadis itu dan pemberi tidak mengetahui kualitas pribadinya. Kualitas pribadi itu nanti muncul ketika kita ingin menguji kebenaran informasi yang dia bawa. Ya, jadi ketika kita ingin menentukan kebenaran informasi dia bawa, maka pintunya adalah menguji kepribadiannya. Pribadinya bagaimana? Apa dia Islam? Apa dia balik? Apa dia dobit? Apa dia kuat hafalannya? Itu baru di ini. Ya. Tetapi yang ada syaratnya itu syarat menerima hadis dan menyampaikan hadis. Ya. Jadi ketika dia menerima hadis, boleh anak-anak, boleh orang kafir. Tetapi ketika menyampaikan hadis, ya dia mesti berkualitas balik dan punya syarat balik dan mesti muslim gitu. Jadi sekali lagi dibedakan dulu ya, dibedakan periwayatan dan periwayat. Kalau kita bicara periwayatan itu bicara proses. Ya, proses. Bicara periwayat itu bicara orang-orang yang terlibat dalam proses itu. Ya, mungkin itu yang saya ingin tambahkan ke Ainil. Ya, silakan kalau ada tanggapan balik Ainil. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sudah paham, Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Ya, selanjutnya yang lain silakan teman-teman. Atau mungkin ada tambahan-tambahan lain. Mungkin dari Pak Ihsan mungkin ada penajaman tentang periwayat, ya, syarat periwayatan itu, silakan.
Mau bertanya, Ustaz? Silakan Pak Ihsan ya. Ya, ya. Ini tadi disebutkan metode periwayatan. Ya, beberapa ada sama qiraah sampai al-wijadah. Ya. Pertanyaan saya, ini kan kita mengenal periode sebelum pembukuan dan setelah pembukuan. Ya. Iya. Jadi metode periwayatan ini apakah yang maksudnya sebelum pembukuan saja atau setelah pembukuan saja atau bagaimana? Ya, apakah misalnya ada orang misalnya menerima taruhlah 10 hadis yang ada di Sahih Bukhari misalnya, itu bagaimana anunya? Apakah ada yang lebih detail klasifikasi tentang itu? Ya, Allah alam. Silakan. Silakan, Saudara Salma. Dari pertanyaannya Pak Ihsan. Salma. Oke, kegiatan periwayatan hadis ya, itu berakhir setelah pembukuan hadis. Ya. Jadi setelah hadis-hadis dibukukan, maka berhentilah proses periwayatan. Yang terjadi adalah proses pengkajian hadis yang ada pada kitab-kitab hadis itu. Ya, baik melalui pensyarahan hadis atau misalnya melalui penambahan al-jawami, ya. Jadi membuat lagi kitab hadis, tapi kitab hadis hadis-hadisnya itu bersumber dari kitab hadis yang sudah ada. Nah, tadi menarik pertanyaannya Pak Ihsan, apakah metode-metode ini digunakan ya sebelum pembukuan atau pasca pembukuan? Ya, pasca pembukuan. Nah, kalau kita sepakati bahwa periwayatan itu berakhir pasca pembukuan hadis, ya, maka metode yang 8 ini itu dilakukan sebelum pembukuan. Ya, sebelum pembukuan. Nah, kalau misalnya Pak Ihsan ingin lagi bertanya, bagaimana caranya dia al-qiraah? Ya, bagaimana caranya dia al-wijadah, menemukan? Bagaimana dia al-munawalah? Ya, kalau belum ada kitab hadis, ya, maka dugaan saya Pak Ihsan mungkin yang ada adalah catatan-catatan hadis ya dari periwayat itu, ya. Jadi belum ada pembukuan tetapi mereka punya sahifah. Ya, punya catatan-catatan. Sorry, mohon maaf mungkin akan berakhir dulu ini karena 40 menit pertama. Jadi mungkin itu dulu Pak Ihsan ya. Jadi 8 metode itu sudah dilakukan pra pembukuan. Ya, pra pembukuan. Karena pasca pembukuan tidak ada lagi periwayatan hadis. Ya, yang ada